Semua masih ingat aktiva sama dengan utang plus ekuitas kesamaan akuntansi? Oke, jangan lupa ya, ini dasar dari akuntansi. Jadi, kesamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Oke, ini harus dasar, ini harus diingat, jangan sampai lupa. Lalu, aktiva terdiri dari apa saja? Masih ingat kan? Nah, ini akun dari aktiva itu ada kas, piutang usaha, persediaan, peralatan, perlengkapan, tanah, bangunan. Kalau hutang bisa hutang, modal, saham. Masih ingat semua? Tolong jawab saya lewat chatting ya. Ada yang mau ditanyakan untuk akun-akun ini? Ada yang mau bertanya? Oke, saya ulangi lagi untuk yang hadir kemarin. Persamaan akuntansi itu ini, sebentar. Dasarnya itu aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Oke. Nah, aktiva ini itu semua aset yang kita punyai, semua aset yang kita miliki. Sedangkan hutang itu kewajiban yang harus kita bayarkan kepada pihak ketiga, misalnya bank, kita pinjam uang, atau dari perusahaan lain yang mau meminjamkan dana ke kita. Nah, ekuitas ini sisa dari aktiva dikurangi hutang kita, jadi harta yang kita miliki juga. Ini definisinya bisa lihat di sini. Nah, ini aktiva, sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Kalau hutang, hak terhadap harta dari pihak selain pemilik. Ini maksudnya dari pihak ketiga yang meminjamkan dananya ke kita. Kalau ekuitas, sisa hak terhadap harta suatu perusahaan setelah dikurangi dengan pihak ketiga. Jadi aktiva dikurangi hutang itu sama dengan ekuitas. Bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Sri Untari? Terus saya lanjutkan ya. Ini akun-akun dari aktiva itu ada kas. Kas itu uang kas yang kita punya. Jadi yang perusahaan punya. Kita kalau punya uang 1.000, 10.000 itu kan namanya uang kas. Kalau piutang usaha itu orang lain berhutang ke kita, itu namanya piutang. Jadi misalnya kayak kita punya jasa, tapi sama kita sudah ngelakuin jasa untuk orang lain, tapi orang lain belum bayar jasa kita, itu bisa kita sebut dengan piutang usaha. Kalau persediaan, ini barang-barang yang kita punya, peralatan, perlengkapan semua. Terus kalau tanah, ya tanah sama bangunan yang bisa digunakan untuk operasi perusahaan. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa jawab saya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya? Semua bisa dengar suara saya kan? Oke, kalau gitu langsung masuk latihan soal ya. Nah, oke, sekarang coba jawab satu-satu. Masing-masing jawab pertanyaan pertama di chatting.
Pak Jaja mendirikan usaha pangkas rambut dengan menyetor uang pribadinya sebesar 20 juta. Jadi yang kasnya yang debitnya apa, kreditnya apa? Tolong dicatat. Jadi debit apa, kredit apa? Debitnya apa, kredit apa? Tolong dijawab melalui chatting ya, biar saya tahu. Oke, Mbak Titin, Mbak Mujiati sudah. Yang lain bagaimana? Yang lain kok belum ada yang jawab? Ayo ditunggu. Pertanyaan nomor 1, menyetor uang pribadi sebesar 20 juta. Ini memulai usaha awal. Di debitnya apa, kreditnya apa? Oke, Mbak Sundari sudah. Yang lain? Oke, Mbak Munifa sudah. Ayo yang lain segera. Ya, Mbak Nia Kasnia sudah. Oke, untuk Mbak Yulis, ini kita jawab pertanyaan nomor 1. Bisa kelihatan kan di PPT? Pak Jaja mendirikan usaha pangkas rambut dengan menyetor uang pribadinya sebesar 20 juta. Ini debitnya apa, kreditnya apa? Tolong dijawab ya. Yuk, yang lain. Mbak Sri Untari. Oke, Mbak Ririt sudah betul. Yang lain, Mbak Yulis. Mbak Sri Untari bisa langsung di type di chatnya untuk jawaban. Sudah yang lain? Oke, coba saya ketik ya. Oke, Mbak Yulis bisa langsung dijawab.